Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, baik. Hari ini hadir semua kelas 10. Oke, terima kasih. Jadi karena hadir semua sesuai dengan kesepakatan kemarin ya. Jadi hari ini merupakan hari pembelajaran fisika. Hal ini menunjukkan jika kalian hadir semuanya, kalian memiliki motivasi belajar yang cukup baik dan sangat baik jika perlu ditingkatkan terus. Oke, berikutnya hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pengukuran ya. Pengukuran yang mungkin selama ini saya jelaskan di kelas, cuman hari ini kita berbeda nih, posisinya berada di lab. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan kegiatan di luar, jadi mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini tetap kondusif walaupun memang ada agenda eksternal ya di luar. Kalian bisa tetap fokus nanti dan bisa menggunakan pembelajaran ini dengan baik dan benar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan masing-masing. Silakan salah satu ketua kelas mungkin. Baik kelas, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, semoga setelah kegiatan berdoa ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran fisika hari ini. Oke, berikutnya saya di sini akan menjelaskan berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita kesepakati ya. Jadi nanti mohon yang pertama mendengarkan saat saya mengajar ya. Kemudian berikutnya di sini berbicara dengan sopan dan ramah ketika menyampaikan pendapat atau argumennya. Berikutnya memberikan ide positif ya. Ini diharapkan ketika nanti kalian saling berdiskusi. Berikutnya mengingatkan teman yang ada kesalahan gitu ya, saling mengingatkan ya. Oke, bisa disepakati ya keyakinan kelas yang pernah kita buat ya. Oke. Nah, untuk agenda hari ini saya ingin menyampaikan capaian pembelajarannya, yaitu nanti kalian akan menentukan hasil pengukuran besaran fisik dengan menggunakan prinsip-prinsip pengukuran dan alat ukur yang tepat. Jadi masih berkaitan dengan pengukuran ya. Namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya ingin sedikit menguji kemampuan awal dahulu. Nah, link sudah saya berikan di grup. Silakan kerjakan pretestnya terlebih dahulu dari sekarang. Saya berikan waktu kurang lebih 5-10 menit ya. Oke, semuanya bisa? Oke.
Kita lihat realnya ya. Oke. Sini ada responsisnya, kita lihat. Oke, rata-ratanya ada di nilai 57. Oh, berarti kalian belum secara maksimal ya memahami materi pengukuran. Tapi nggak masalah, ini namanya pretest ya. Kesulitan, bener ya? Oke, jadi masih ada kesulitan di bagian pengukuran. Oke, setelah saya analisis, hasilnya masih di 57,5. Oke, untuk kegiatan berikutnya, setelah kalian melakukan pretest, nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu pengukuran. Mohon diperhatikan sebentar. Pengukuran ini dilakukan untuk nilai atau angka dari suatu besaran fisika. Ya. Jadi hal-hal fisis yang ada di sekitar kita pasti bisa kita ukur. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk nilai atau angka. Dan prosesnya ini kita namakan pengukuran untuk mendapatkan informasi berupa angka atau nilai. Berikutnya, pengukuran fisika dapat dibedakan menjadi pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Yang pernah saya jelaskan di kelas. Hari ini kita akan melakukan pengukuran yang secara langsung karena hari ini kita akan menggunakan alat ukuran secara langsung. Pengukuran yang tidak langsung apa contohnya? Kalau saya bertanya yang tidak langsung, seperti pengukuran luas gitu ya. Kemarin ya kita harus tahu panjang dan lebar sehingga kita tidak bisa mendapatkan luas secara langsung. Oke, jadi untuk menentukan luas berarti kita harus menggunakan beberapa operasi matematika tambahan. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pengukuran langsung. Nah, sebelum melakukan kegiatan pengukuran, saya akan ke stimulus dulu. Nah, di sini ada gambar apa nih? Masih terlihat nggak nih? Gambar apa nih? Anak-anak, cincin. Oke, cincin ini menurut kalian suatu benda yang bulat. Oke, apalagi yang bisa dideskripsikan terkait dengan cincin? Lingkaran. Terus secara bentuk ya, secara sifat atau value-nya mewah gitu ya. Oke. Umumnya cincin ini digunakan oleh perempuan. Mungkin ada di sini yang menggunakan cincin ya. Pertanyaannya, untuk menggunakan cincin secara tepat di jari kalian, nah ini kan dilakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Biasanya kan ukuran tangan manusia ini beda-beda nih. Nah, oke, jadi untuk menentukan ukuran cincin supaya tepat dan nyaman digunakan di jari kalian, dibutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur apa yang bisa untuk mengukur cincin ini? Atau lubang cincin ini kita sebut apa? Diameter ya. Oke. Alat ukur apa untuk mengukur diameter? Teorinya kita sudah pelajari di kelas sebelumnya apa? Oke, jangka sorong. Jangka sorong sudah ada di meja masing-masing. Hari ini kita akan melakukan ya eksperimen sederhana menggunakan alat ukur ini. Ya, yang utamanya juga nanti berkaitan dengan alat ukur cincin. Ya. Oke, sesuai dengan hasil penilaian sebelumnya berdasarkan angket ya. Di sini saya membedakan beberapa kelompok, sudah saya atur ya. Ini sesuai duduknya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kalian mengisi bahan ajar yaitu LKS ya. LKS-nya sudah di bawah ya. Oke, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 karena kalian memilih pembelajaran dominan menggunakan audiovisual, maka nanti di kelompok 3 dan 4 boleh menggunakan referensi belajar menggunakan video pembelajaran. Ya, silakan nanti ingat hanya untuk membuka video, tidak untuk membuka aplikasi game dan lain sebagainya ya. Oke, referensi belajarnya video yang saya berikan. Ada tautannya di grup yang kita buat. Berikutnya kelompok 5 ini menggunakan jangka sorong. Karena kalian lebih suka dengan aktivitas kinestetik ya. Oke, jadi di sini nanti kalian fokus menggunakan jangka sorong. Ini bergantian aja. Walaupun nanti setiap kelompok juga akan melakukan eksperimen gitu ya. Cuma kelompok 5 tidak perlu menggunakan video dan bahan ajar. Langsung ke jangka sorong aja sebagai pengamatan utamanya. Oke, bisa dipahami?
Oke, sekarang silakan membentuk duduknya secara berkelompok. Ayo, berkelompok. Jangan seperti ini duduknya, saling berhadapan, berdiskusi. Oke, sudah berkelompok semuanya. Oke. Kemudian saya akan membagikan LKPD ya sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Satu kelompok satu LKPD ya. Silakan nanti diisi. Namun jangan diisi terlebih dahulu LKPD-nya. Nanti akan saya berikan instruksi terkait dengan pengisian LKPD. Oke. Berikutnya saya akan sedikit membacakan tujuan percobaan atau eksperimen hari ini, yaitu nanti kalian akan memahami penggunaan alat ukur panjang, kemudian menentukan pembacaan skala hasil pengukuran. Namun semuanya ada dulu ya anak-anak ya. Oke, kita fokus terlebih dahulu. Stop semua kegiatannya. Apa yang saya berikan ya. Oke, di sini semuanya sudah duduk dengan tenang. Hentikan sejenak apa yang kalian lakukan sekarang. Kemudian ambil posisi yang paling nyaman. Yang saat ini kalian sedang duduk ya, terutama ya posisi duduk yang paling nyaman. Duduklah dengan posisi yang tegak, namun tidak terlalu membungkuk dan tetap rileks gitu ya. Kemudian letakkan telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan kalian sebelum menggunakan alat-alat fisika nanti. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk kalian. Istirahatkanlah. Kemudian rasakan lantai kalian berpijak. Rasakan tempat duduk kalian yang sedang kalian duduki. Ya. Kemudian silakan pejamkan mata. Semuanya pejamkan mata, perlahan ya, fokus, tarik nafas. Sadari nafas yang masuk. Kemudian sadari nafas yang keluar. Berikutnya, rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung kalian. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kalian. Ya. Kemudian, adakah bagian tubuh kalian yang masih terasa kaku? Rilekskan tubuh kalian mulai dari otot-otot wajah, kemudian leher, punggung di bahu kiri dan bahu kanan kalian dibuat rileks. Kemudian lengan atas pergelangan tangan kalian dan 10 jari tangan kalian buat rileks. Rilekskan otot perut kalian juga. Amati apa yang kalian rasakan saat perut kalian mengembang dan kemudian menghembuskan nafas gitu ya. Amati pula apa yang kalian rasakan saat otot perut mulai mengempes ya. Apa yang kalian pikirkan saat ini? Jika pikiran kalian mengembara atau terasa mengantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda dengan cara nafas yang lebih perlahan dan rasakan. Ulangi lagi apabila pikiran Anda masih merasa belum fokus dan merasa ngantuk, fokus pada pernafasannya. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Amati tubuh kalian, apakah kalian merasa lebih rileks saat ini? Amati, pikirkan lebih fokus. Kemudian amati dan fokuskan tindakan apa yang paling tepat yang akan kalian lakukan pada hari ini.
Oke, berikutnya buka mata kalian kembali, lanjutkan aktivitasnya secara diskusi kelompok menggunakan alat sederhana yang ada di kalian, yaitu ada apa? Botol mineral yang sudah saya siapkan ya untuk dibawa. Ukur tutup botolnya menggunakan alat ukur yang disediakan, yaitu dengan penggaris dan jangka sorong. Oke, silakan dilakukan pengukurannya. Apakah dengan penggaris ini nanti kalian bisa mengukur diameter dalam atau hanya dengan jangka sorong saja? Ya, silakan lakukan aktivitasnya. Saya berikan waktu beberapa menit untuk eksperimen.
Sampai sini bagaimana? Apakah ada yang masih mengalami kesulitan terkait dengan pengukuran diameter luar dan diameter dalam menggunakan jangka sorong? Aman ya? Silakan tuliskan hasil pengamatan kalian di LKPD. Jika ada yang masih mengalami kesulitan, bisa angkat tangan kalian. Saya akan bantu secara pendekatan lebih mendekat lagi ya. Apa? Kemudian sekarang pengamatan berikutnya, kalian ukur panjang botol ini yang ada di meja, kan sampel botol apa saja, karena tiap botol mungkin memiliki panjang dan spesifikasi ukuran yang berbeda-beda. Kalian gunakan jangka sorong. Apakah jangka sorong bisa mengukur panjang botol ini? Nah, coba kalian lakukan pengamatan menggunakan jangka sorong. Bisa nggak menggunakan jangka sorong? Nggak cukup ya? Berarti jika jangka sorong tidak mampu mengukur panjang botol, gunakan alat ukur lainnya. Silakan gunakan apa? Penggaris. Silakan gunakan mistar atau penggaris kalian. Jadi yang tidak bisa distrip ya. Apakah sampai sini terkait dengan hasil pengukuran ada yang mengalami kesulitan? Oke, berikutnya jika sudah hasil kalian dapatkan, kalian olah pada tabel ya pengukuran, kemudian akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hasil pengukuran kalian. Pada bagian analisis ini, pertanyaan yang pertama, kalian mengukur satu benda yang sama ya. Misalkan tutup botol. Kemudian kalian menggunakan dua alat ukur yang berbeda. Menurut pendapat kalian, apakah hasil pengukurannya akan sama atau berbeda? Nah, silakan kalian diskusikan, kemudian kalian tuliskan dalam LKPD hasil analisisnya. Saya ulangi lagi, kalian mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan dua alat ukur yang berbeda. Kemudian, menurut pendapat kalian, apakah hasil pengukurannya akan sama atau berbeda? Saya sama atau beda nih ya, pakai jangka sorong dan penggaris. Silakan didiskusikan. Saya berikan waktu beberapa menit dan tuliskan di LKPD. Tadi kan sudah melakukan pengukuran ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil pengukuran dengan jangka sorong dan penggaris. Tujuan percobaan ini adalah untuk memahami penggunaan alat ukur panjang dan menentukan pembacaan skala hasil pengukuran. Besaran diameter dalam tutup botol menggunakan jangka sorong yaitu 2,83 cm. Besaran diameter dalam tutup botol menggunakan penggaris yaitu 2,8 cm. Besaran diameter luar tutup botol menggunakan jangka sorong yaitu 3,05 cm. Besaran diameter luar tutup botol menggunakan penggaris yaitu 3 cm. Besaran panjang botol menggunakan penggaris yaitu 23,5 cm. Besaran tebal buku tulis menggunakan jangka sorong yaitu 0,6 cm dan kalau menggunakan penggaris itu 0,6 cm. Besaran lebar buku tulis menggunakan penggaris yaitu 18 cm dan terakhir besaran panjang buku tulis menggunakan penggaris yaitu 25,1 cm. Langsung ini. Ya. Kami mengukur suatu benda yang sama dengan menggunakan dua alat ukur yang berbeda. Menurut pendapat kami, apakah hasil pengukurannya akan sama atau berbeda? Jelaskanlah alasannya. Hasil pengukuran menggunakan dua alat ukur berbeda memiliki hasil pengukuran yang sama karena keduanya alat ukur memiliki besaran dan satuan fisika yang sama. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Besaran apa saja yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Jelaskan mengapa alat ukurnya tidak sesuai. Berdasarkan aktivitas yang telah kami lakukan, terdapat besaran panjang botol mineral dan besaran buku tulis yang diukur dengan jangka sorong. Karena alat ukur jangka sorong memiliki keterbatasan dalam pengukuran. Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kami dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter cincin. Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Berdasarkan hasil pengukuran yang didapat, alat ukur yang cocok untuk mengukur diameter dalam cincin adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm. Alat ukur jangka sorong memiliki spesifikasi rahang tetap dan geser yang bisa mengukur diameter dalam cincin lebih akurat dibanding penggaris. Demikian pengukuran jangka sorong dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sini adakah yang ingin bertanya terkait dengan hasil pemaparan kelompok 3? Siapa? Johnson. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya nama saya Johnson Nathanael dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Nida. Apa kesulitan utama yang kalian hadapi saat melakukan pengukuran? Kesulitan yang terjadi yaitu pengukuran jangka sorong. Nah, itu untuk menentukan garis yang berhimpit antara skala utama dan skala non-ios. Hal ini perlu memiliki ketelitian yang tinggi untuk menentukan hasil ukurnya. Ya, itu aja. Beri tepuk tangan ya untuk Nida dan kelompok 3. Silakan duduk kembali Nida. Berikutnya satu kelompok lagi deh untuk memaparkan hasilnya ya. Silakan. Tadi kelompok berapa nih? Silakan Raffi ke depan. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Dwi Ardiansyah dari kelompok 5. Ingin membaca hasil percobaan dari pengukuran jangka sorong dan penggaris. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami penggunaan alat ukur panjang dan menentukan pembacaan skala hasil pengukuran. Hasil percobaan yang pertama ada tutup botol dengan besaran diameter dalam menggunakan jangka sorong menghasilkan ukur 3,2 cm. Sedangkan menggunakan penggaris terdapat hasil 3,2 cm.
Besaran diameter luar dari tutup botol dengan jangka sorong 3,4 cm dengan penggaris 3,4 cm. Yang kedua ada botol. Dengan besaran panjang jika menggunakan jangka sorong tidak dapat diukur, sedangkan menggunakan penggaris hasilnya adalah 3,5 cm. Yang ketiga ada buku tulis dengan besaran tebal 0,32 cm jika menggunakan jangka sorong dan menggunakan penggaris 0,32 cm. Dan besaran lebarnya ada 17,5 cm menggunakan jangka sorong dan menggunakan penggaris 17,5 cm. Dan besaran panjang jika menggunakan jangka sorong tidak dapat diukur, sedangkan menggunakan penggaris hasilnya 24,7 cm. Ya, analisisnya kami mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan dua alat ukur yang berbeda. Menurut pendapat kami, apakah hasil pengukurannya akan sama atau berbeda? Jelaskan alasannya. Hasil pengukuran menggunakan dua alat ukur berbeda memiliki hasil pengukuran yang sama. Hasil pengukuran yang sama didapatkan karena kedua alat ukur yang digunakan memiliki besaran dan satuan fisika yang sama. Yang kedua ada berdasarkan aktivitas yang dilakukan, adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Besaran apa saja yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Jelaskan mengapa alat ukurnya tidak sesuai. Berdasarkan hasil aktivitas yang dilakukan, terdapat besaran panjang botol air mineral dan besaran panjang buku tulis yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai, yaitu jangka sorong. Hal ini dikarenakan alat ukur jangka sorong memiliki keterbatasan pengukuran, yaitu 20 cm. Yang ketiga, berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kami dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter cincin? Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Berdasarkan hasil pengukuran yang didapatkan, alat ukur yang cocok untuk mengukur diameter cincin adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm. Alat ukur jangka sorong ini memiliki spesifikasi rahang tetap dan rahang geser yang dapat mengukur diameter dalam cincin lebih akurat dibandingkan dengan alat ukur penggaris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, berikutnya satu orang untuk bertanya berkaitan apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi sampaikan. Boleh. Oke, silakan Nabila dari kelompok 4. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan, menurut kalian apa yang menyebabkan perbedaan hasil pengukuran? Menurut kami, faktor utama yang menyebabkan perbedaan hasil pengukuran umumnya terjadi ketika alat ukur tidak terkalibrasi dengan benar. Misal jangka sorong, adanya pergeseran skala 0 pada jangka sorong. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke ya. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah sesi diskusi kelompok dan presentasi sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya seperti semula ya. Ketika di awal, jangan lupa setelah melakukan eksperimen jangka sorongnya kembalikan kembali ke tempatnya, karena ini merupakan alat laboratorium. Ya sudah, kembalikan jangka sorongnya bisa ya. Rahang atas dan rahang bawahnya dirapatkan. Oke, saya akan melakukan penguatan materi ya, sebagai bahwa percobaan hari ini berkaitan dengan alat ukur jangka sorong. Nah, di sini saya akan melakukan kesimpulan. Oke ya, perhatikan baik-baik semuanya. Berikutnya saya akan melakukan penguatan materi berkaitan dengan hasil diskusi kelompok dan tadi sesi presentasi. Perhatikan baik-baik di sini ya. Saya akan menjelaskan kembali secara lebih detail terkait dengan penentuan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, hal yang pertama kalian yaitu perhatikan nilai 0 ya pada skala Nonius. Skala Nonius itu skala yang di bagian bawah ya. Oke, skala yang bisa digeser-geser. Oke, ini nilai 0 di mana nih? Di sini ya. Nah, oke. Kemudian tuliskan angka yang berada pada skala utama sebelum garis 0 skala Nonius. Oke, jadi di sini garisnya ada berapa sebelum angka 0? 1, 2, 3. Berarti 0,30 cm. Ingat, ini baru pembacaan apa? Skala utama. Berikutnya,
cari garis pada skala nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Nah, kemudian tentukan garis keberapakah garis tersebut. Garis 0 jangan dihitung ya, garis 0 skala nonius jangan dihitung, tapi hitungan garis berikutnya dihitung 1 ya. Lalu kalikan dengan skala terkecil. Ingat, skala terkecil jangka sorong ada 2. Kebetulan di beberapa kelompok ini tadi kalian menggunakan ada yang 10 garis, ada yang 20 garis. Yang menggunakan 10 garis menggunakan skala terkecilnya 0,01, sedangkan yang 20 garis 0,005 ya, setengahnya dari 0,01 gitu ya. Nah, diperhatikan baik-baik nih, sekarang garisnya yang keberapa bisa dilihat nih, garis yang keempat gitu ya. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4. 4 dikali dengan skala terkecil 0,01 mendapatkan nilai berapa? 0,04. Nilai 0,04 ini berarti apa? Nilai yang terukur pada skala nonius. Oke. Kemudian di hasil kesimpulan, nah, hasil pengukuran merupakan jumlah dari hasil skala utama dan skala nonius. Jadi tadi yang didapatkan 0,30 ditambah 0,04. Sehingga dengan operasi matematika penjumlahan secara bilangan desimal, kalian mendapatkan nilai 0,34 hasil pengukurannya. Oke, ini saya kuatkan kembali ya, berdasarkan apa yang kalian lakukan pengukuran tadi. Oke. Baik. Untuk berikutnya saya akan menyampaikan beberapa tugas project yang akan kalian lakukan pada pertemuan berikutnya ya. Kalian diharapkan secara individu ya, ini bukan secara kelompok ya, dengan tema pengukuran yang sampaikan saya di awal ya, hakikat pengukuran, besaran, satuan, apalagi jangka sorong, mikrometer sekrup. Kalian buat suatu project dalam bentuk poster, bebas. Kalau nggak poster gimana Pak? Infografis juga boleh ya. Kemudian video. Nah, bagi kalian yang suka dengan bagian visual ya, tadi beberapa anak setelah melakukan hasil angket, silakan minat kalian diubah dalam bentuk tugas berbentuk project video ini. Berikutnya juga bisa menggunakan gambar ya, atau bisa menggunakan artikel yang berkaitan dengan pengukuran ya. Jadi ini tugas setiap individu ya, bukan kelompok. Setelah mempelajari materi ini, kalian bisa memilih dan berkreasi sesuai dengan minat dan profil belajar kalian nih, sukanya yang mana nih ya. Mau yang buat poster, infografis, video, gambar, dan artikel pengukuran. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, ini dikumpulkan nanti kurang lebih 2 minggu ke depan ya. Jadi dalam bentuk tautan link drive yang akan saya bagikan di grup kelas yang saya sampaikan. Berikutnya, karena tadi di awal ada pretest, saya ingin tahu nih sejauh mana hasil kemampuan kalian ya. Jangan menyontek dan diskusi, kita fokus. Kerjakan post test beberapa menit ya. Saya berikan waktu dari sekarang. Post test dimulai. Tautannya sudah saya berikan di grup ya, yang link post test. Hati-hati, bukan yang pretest. Oke, semuanya bisa buka ya.
Oke, semuanya stop mengerjakan post test. Mudah-mudahan hasilnya bisa meningkat. Tadi rata-rata 50 ya. Oke, kita lihat di sini ada peningkatan yaitu menjadi 79,52. Oke, luar biasa ya. Walaupun mungkin belum mencapai skala 80-an, cuman peningkatan ini harapannya bisa menjadikan tolak ukur yang positif terhadap pembelajaran hari ini. Oke, untuk berikutnya saya ingin bertanya berkait dengan hasil pembelajaran hari ini. Beberapa mungkin bisa mengungkapkan perasaannya dan apa yang kalian dapatkan hari ini. Oke, bisa dipahami ya. Silakan. Bagi yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini, dipersilakan angkat tangannya dulu semuanya. Siapa yang mau? Ayo. Mungkin dari barisan sini ada. Oke. Ahmad dan Naura ya, silakan satu-satu. Ahmad dulu ya. Oke. Untuk pelajaran fisika sangat menyenangkan dan sangat menantang. Oke. Mendapat ilmu baru tentang jangka sorong. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk Ahmad. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru, dan saya mendapatkan ilmu baru tentang pengukuran di jangka sorong. Oke, terima kasih untuk Naura. Kita beri tepuk tangan. Oke, sebentar ketua kelas disiapkan. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa.